Abian Makasini, Musa Adi Hatim, Pintar Herta Saputri, Rashid Raffi, RM Dimas Valentiniana Satriani, jadi kemarin kita udah membahas peran umat Islam dalam mencapai kemerdekaan. Ada yang masih ingat? Gak ada yang ingat? Apa aja sih kemarin itu? Yang pertama ada syariat Islam. Masih ingat gak? Pada tahun berapa? 05. Ya. Yang pendidikan masih ingat? Pak. Dulu. Terus yang kedua masih ingat ada apa? Pak ya. Nah, jadi ini kemarin ya kita bahas tentang syariat Islam, Jamiatul Khair, syariat ulama sama Muhammadiyah. Nah, sekarang kita akan membahas tentang Sumatera Tawalib. Nah, organisasi Sumatera Tawalib itu berdiri pada tahun, catat ya, pada tahun 1918 di Sumatera Barat. Ingat dicatat ya, nanti ibutannya. Nah, kemudian himpunan ulama itu dan belajar dengan nama Sumatera Tawalib oleh Dr. H.A. Karim Amrullah dan Dr. H. Abdullah Ahmad, dua orang ulama. Dan biasa disebut mereka tuh 4 sekawan. Jadi ulama 4 sekawan atau golongan kaum muda. Nah, golongan 4 sekawan itu yang dimaksud itu ada Syekh Muhammad Jamil, kemudian ada Haji Muhammad Tauhid, kemudian ada Dr. H.A. Karim Amrullah dan Dr. H. Abdullah Ahmad. Nah, kemudian yang ke-6 itu ada Kesatuan Islam. Nah, kesatuan ini didirikan di Bandung pada permulaan tahun 1920 sampai misi utama organisasinya selesai. Kemudian yang selanjutnya ada Nahdlatul Ulama.
Hashim Asyari. Pada tahun berapa? 1926. Bisa? 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 Jangan tidur. Tidak apa. Ibu beri tugas ya. Boleh di PMB ya. Ya, soal pertama. Bagaimana perkembangan pendidikan di Indonesia pada masa kemerdekaan? Terus yang kedua, sebutkan faktor-faktor yang melatar belakangi lahirnya organisasi Jamiatul Kholir Islam di Indonesia. Terus soal nomor 3, faktor-faktor yang melatar belakangi lahirnya organisasi Islam. Jamiatul Kholir di Indonesia. Soal ke-12, jelaskan bagaimana sistem pemerintahan Muhammadiyah pada masa kemerdekaan. Ya, soal itu. Silakan dilakukan. Sudah selesai? Oke. Ya, cukup ya daripada siang hari ini. Jadi kesimpulannya, perjuangan umat Islam dalam meraih kemerdekaan Indonesia itu menunjukkan betapa besarnya kontribusi para ulama untuk mendirikan seperti Sumatera